Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada pembelajaran SKI. Kami, kelompok 3 beranggotakan 6 orang mendapat tema Fungsi Media Pembelajaran SKI di MI. Namun, sebelum lanjut pada fungsi, maka kita harus paham terlebih dahulu apa itu media dan pembelajaran. Pengertian media pembelajaran SKI di MI dan fungsinya. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari kata medium dan secara harfiah merupakan perantara atau pengantar, yaitu perantara atau sumber pesan dari penerima pesan. Dan yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, pelengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan alat bantu media pembelajaran, maka pembelajaran SKI akan terasa lebih mengintegrasikan konteks sejarah atau peristiwa yang sudah sangat lama terjadi menjadi lebih bisa diterima dalam bentuk visualisasi maupun bentuk media yang lain. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran secara umum. 1. Menyaksikan suatu benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar secara langsung karena ukurannya terlalu besar maupun terlalu kecil. Yang ketiga, mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya yang jauh, bahaya, atau terlarang. Misalnya, tentang sesuatu yang berhubungan dengan bab haji. Yang keempat, mampu melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara cepat, tentunya dengan bantuan film atau video. Yang kelima, dapat belajar sesuatu dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing. Selanjutnya adalah ruang lingkup SKI. Ruang lingkup SKI atau sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah meliputi 6 aspek. 1. Sejarah masyarakat pra-Islam, sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. 2. Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang meliputi kegigihan dan ketabahan dalam berdakwah. Kepribadian Nabi Muhammad SAW, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Habasyah, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ketiga, peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib, perwiraan Nabi Muhammad SAW, peristiwa Fathul Kafah, dan peristiwa akhir Nabi Muhammad SAW. 4. Peristiwa hijrah Habasyah dengan masuknya Raja Nagasi ke dalam Islam. 5. Peristiwa-peristiwa Khulafaur Rasyidin. Dan 6. Sejarah perjuangan para tokoh Islam di daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu media dalam pembelajaran SKI di MI. Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwasanya media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima. Dalam hal ini berarti siswa atau peserta didik. Nah, media yang akan dibahas adalah media yang mengikuti taksonomi Lessing dan kawan-kawannya, yaitu 1. Media pembelajaran berbasis manusia. Media pembelajaran berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya, media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Nah, pada media berbasis manusia
ini mengajukan dua teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya versi scored. Yang kedua, media pembelajaran berbasis cetakan. Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis visual. Media pembelajaran berbasis visual ini memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Yang keempat, media pembelajaran berbasis audio-visual. Media ini menggabungkan media visual dengan menggunakan suara audio. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis komputer. Nah, peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar, pemanfaatannya ini bisa meliputi penyajian informasi, isi materi pelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran SKI DMI secara umum. Adapun secara umum bahwa media pembelajaran SKI DMI dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para pendidik untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Nah, dalam audiovisual ini kerap disebut dengan media pandang. Audiovisual akan menyajikan bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran pendidik. Sebab penyajian materi dapat diganti oleh media dan pendidik bisa berlatih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan suatu kemudahan bagi para peserta didik untuk belajar. Misalnya, media audiovisual diantaranya program video atau televisi dan program slide suara. Yang terakhir ada pemanfaatan media pembelajaran untuk pelajaran SKI pada MI. Nah, berikut ini adalah macam-macam media pembelajaran yang dapat digunakan dan dikembangkan oleh guru MI, terutama dalam pelajaran SKI. Nah, paling tidak seorang guru SKI dapat menggunakan dua macam media, yaitu visual dan audiovisual. Media visual. Media visual dibagi menjadi dua, yaitu media visual yang diproyeksikan dan media visual yang tidak diproyeksikan. Media visual yang diproyeksikan itu bisa dipantulkan pada layar, karena bahan yang digunakan adalah tembus cahaya. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar diam atau gambar bergerak. Nah, dalam hal ini, cara pembuatan media visual yaitu bisa berbagai macam variasi. Salah satunya yaitu melalui media PowerPoint Text atau PPT. Kemudian, media visual yang tidak diproyeksikan. Pada media ini tidak dapat dipantulkan pada layar. Hal tersebut dikarenakan dalam pemakaian media bukan bahan yang tembus cahaya. Nah, namun tetap masih berupa gambar. Nah, dalam pembuatan media visual ini bisa dengan berbagai macam variasi, yaitu salah satunya dengan flashcard dan picture series. Kemudian, adapun langkah-langkah penggunaan media pembelajaran secara umum pada media visual yang tidak diproyeksikan atau gambar diam,
yaitu A. Membuat rencana pembelajaran dan penentuan media. B. Mempelajari bahan atau materi yang akan disampaikan, contoh grafik, peta, dan lain-lain. C. Menyiapkan segala peralatan atau media yang akan digunakan. D. Menjelaskan pada siswa tujuan yang akan dicapai. E. Menyiapkan siswa, kemudian menjelaskan kepada siswa apa yang harus mereka lakukan pada saat pembelajaran. F. Setelah persiapan selesai, baru memulai pembelajaran. G. Menjelaskan setiap bagian-bagian dari media, sebagaimana contoh peta Jazirah Arab. Penggunaan media peta guru hendaknya menjelaskan setiap bagian-bagian peta seperti simbol-simbol dan lain-lain. H. Setelah penyampaian materi selesai, guru bersama siswa secara bersama mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama, kemudian menyimpulkan. Yang kedua yaitu media audiovisual. Untuk media audiovisual ini sangatlah menarik untuk diterapkan dalam suatu pembelajaran SKI MI. Karena tidak menutup kemungkinan dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai oleh pihak lembaga atau instansi, maka dengan menggunakan media audiovisual ini sangat membantu seorang guru dalam menjelaskan serta menerangkan atau memahamkan kepada siswanya, terutama dalam pembelajaran SKI. Contoh dari media audiovisual ini diantaranya yaitu program video atau televisi pendidikan, video atau televisi instruksional, dan program slide suara. Nah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.